طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari yang mulia ini. Tanya kaitamo puasa, insyaallah 13 puasa kita. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita, baik baca Al-Qur'annya maupun sedekahnya, salat qiyamul lailnya, tahajudnya. Mudah-mudahan Allah terima, karena dikala puasa datang, umat Muhammad yang paling baik adalah puasa datang Allah ampuni segala dosanya, dan umat Muhammad yang paling celaka adalah Ramadan pergi, dosanya masih belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil berniat i'tikaf fi majlisil ilmi, majlis ilmu, karena segala sesuatu tempat di sana bersujud, masjid namanya, masjid dia menjadi tempat bersujud. Maka kadang ada tahiyatul masjid adalah ikhtiraman untuk solat memuliakan masjid, tempat bersujud. Maka orang ada yang bilang kalau menasah bukan tempat nggak bisa itikaf. Di mana-mana ada majlis, di situ ada tempat bersolat berjamaah, di situ bisa kita berniat i'tikaf, menetap diri. Menetap artinya i'tikaf, maka diniatkan. Kan dalam agama segala ibadah harus diawali dengan niat. Kak puasa semalam kita sudah berniat, karena awali dulu dengan niat. Walaupun niat mahalluha fil qalbi, ada perbedaan ulama, laisa bil talfid. Ulama memang membedakan niat itu tempatnya di hati, tani ditengok. Walaupun tertalfid hana payah talfid pi hana masalah, hana payah takun, tapi kata ni lati laginya. Nawaitul i'tikaf wa ma fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sebelum berniat untuk i'tikaf, duduk di masjid, tempat salat yang karena Allah Ta'ala, sampai kita duduk, kemudian kita ketidur, kemudian kita bangun, masih dihitung ibadah. Itulah enaknya orang berilmu, dia tidur mendapat pahala ibadah. Tapi ngompol yang hana hukum, lewat ta'ih dah tu dia ada pahala, dah tu mayang kadang-kadang hana pahala. Karena kenapa? Niatnya tidak betul. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya melangkah pada kesempatan ini, tanya kita mau bab kelih fi ikhtiyarul ilmi, dalam memilih ilmu, wal ustad, guru, wasyirik wathabat alaihi, bagaimana memilih teman dan ketabahan dalam menuntut ilmu. Ini tayo ke malam-malam malam nuzul Quran. Pakai ke nuzul Quran, malam diturunkannya Al-Quran. Nah, Nabi SAW setiap bulan Ramadan, Jibril datang mengulang kembali Al-Quran. Agak malam nuzul Quran. Kemudian ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kan
Allah beri kepada umat Muhammad, maka tidak didapati umat sebelumnya, tidak ada. Maka kibar sebab asbabun nuzul Lailatul Qadar, Rasulullah SAW menceritakan dalam majlis ilmu akhir Rasulullah bahwasanya bercerita dari Rasulullah ada seorang Bani Israel yang umurnya 83 tahun 4 bulan. Ibadahnya katanya dia hari-harinya berjihad di jalan Allah, bersalat, kemudian berjihad terus sampai usia pada jumlah jihad dia 83 tahun 4 bulan. Diceritakan oleh Rasulullah. Sudah barang tentu cerita ini disampaikan oleh Jibril. Maka dalam Islam kan pahala yang paling besar al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Nah, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami usia kami kan pendek, kami tidak sehebat kaum-kaum dahulu. Kalau kita lihat Nabi Adam alaihissalam umurnya hampir 950 tahun. Nabi Nuh alaihissalam itu hampir 1000 tahun lebih. Nabi Musa alaihissalam 500 tahun lebih. Sedangkan kalau kita nisbahkan umur kita kepada umur Nabi, itu hanya 63 tahun umur kita. Itu udah masuk semuanya, ada asal murad, ada asal sunti, semua udah masuk ke situ. Kalau ada 1-2 yang lebih, itu adalah pemberian bonus dari Allah 1-2 untuk berhati-hati. Rata-rata itu ada banyak-banyak. Kalau tak kalah lagu ya inna lillahi anak dia baca. Anak itu pokoknya dia kunyu inna lillahi. Kadang-kadang ada orang WA kata lain benda. Orang kau meninggal dia orang tak kira inna lillahi si bala. Kenapa tidak membaca, enggak fokus ke WA? Karena saking banyaknya grup. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita, karena memang Lailatul Qadar ini malam yang sangat mulia, yang mudah-mudahan kamu berjumpa. Karena kenapa? Karena Imam Syafi'i dalam kitab beliau dalam pendapat beliau Qaulul Qadim disampaikan oleh Imam Ramli, siapa saja yang salat Isya-nya berjamaah lalu dia meneruskan salatnya dan subuhnya berjamaah, orang ini mendapatkan Lailatul Qadar. Ada yang aneh ada Isya gitu yang tak kawin ada atau memang lijanca lewat tubuh pulang tubuh kadang-kadang yang sebahagian dia dah ada buatkannya, yang terbahagia memang dia tahu li baju singgok wawa hidup dan gelembung kai dah. Kadang-kadang subuhnya itu jam 8 gua 4 lagi loh, banyak demi Lailatul Qadar gua Lailatul Qadar malam gua. Jadi akid pendapatnya, kuat pendapatnya Lailatul Qadar itu malam, bukan hari. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat dari Ka'ab bin Ubay. Kami disuruh oleh Rasulullah untuk mendirikan salat malam sampai menjelang terbit fajar, dan Rasulullah sangat sungguh-sungguh menyuruh kami sehingga kami berjamaah salat. Dan kami melihat malam itu yang sangat tenang dan teduh di sini-sini fisik. Kemudian di pagi harinya tidak ada hujan, tidak ada angin yang kencang, matahari keluar, tetapi matahari itu tidak menyengat tubuh. Dauro sekedarnya saja, tetapi tidak menyengat tubuh, sejuk awalnya. Nah, ini Ka'ab bin Ubay yang menyebutkan riwayat itu syiri fisik. Maka kami yakin malam itu adalah malam Lailatul Qadar, yaitu 27. Maka ada hadis diriwayatkan oleh muttafaqun alaih dari Imam Bukhari dan Imam
Muslim. Carilah olehmu malam Lailatul Qadar fi ihdal ashir, yaitu pada 20 tahun. Kalau memang ini bisa jadi kata Rasulullah di malam 23 salasa wa ishrin, bisa jadi juga khamsa wa ishrin, yaitu malam 25, atau fi sab'i wa ishrin, yaitu malam 27, tis'a wa ishrin, atau malam 29, 10 terakhir malam-malam ganjil. Dia pegah bacuk rahasia oleh Rasulullah SAW. Mak tengok beda itu. Kalau di Aceh cukup beda. Indonesia pada umumnya, kemudian Aceh pun apa? Dia umpamanya dia najak umrah, umpamanya dia najak Saudi, yang sambil lakukan ibadah umrah, baik di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi, Masjid Madinah. Dia mungkin ngurung Arab, dia nguro biasa, apa maji awal-awal Ramadan. Nya hana rame mendahului, hana mutlak, tapi biasa dia, enggak berapa. Tapi jelang 10 Ramadan, 10 akhir Ramadan, nyan hana di padang. Udah luar, buat jalan ya udah. Betak. Begitulah mereka tahu fadilahnya. Orang enggak tahu fadilah. Kebalikan mereka malam pun penuh, nanti nak tahu. Kayak belum malam, majlis masjid 24. Jadi baca dia aja. Dia masih sang-nasa atau salam-salam. Pudong dia ada begitu. Nanti. Tapi jelang pemaji katiblah kawadahnya malam-malam yang besar pahalanya ada di urutnya. Abi tengok belum meletipu terakhirnya yang kami di studio. Mau di Hermes seperti nana yang berbegu kacau lu berbegu. Itu lupa dia, lupa. Bonus itu tidak dapat dia. Padahal di malam-malam itu Rasulullah mengencangkan tali pinggangnya. Itu makna kinayahnya. Itulah Rasulullah hati ini siap dah untuk mempersiapkan 10 terakhir. Nah, ini adalah perbandingan tengok dengan orang-orang takkanlah di misal Saudi maupun di Mesir itu mereka selalu mengamalkan sunnah Nabi SAW. Kenapa? Karena mereka ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, ini menjadi wawasan dari uji. Dan cerita sih tak boh. Lalu baca artikel dan ini mungkin tonton di YouTube. Itu karena seorang peneliti NASA. Ini secara ilmiah. Kalau tadi kan iman. Ayo pakon beriman itu karena iman daripada Al-Quran. Kita bukan penelitian. Tidak ada. Nah yang lupa pakon kini ada karena Rasulullah yang sampaikan. Rasulullah yang sampaikan itu melalui malaikat Jibril. Dan masalah iman. Karena ini bukan orang Islam, non Muslim. Dia peneliti NASA. Dia sampaikan itu. Apa yang dia sampaikan? Aku 10 tahun pengalaman dalam antariksa di astronom. Jadi dia memperhatikan dengan teleskop alat untuk melihat bintang. Itu dia lihat dalam satu malam, setiap malam tidak kurang, hanya kurang 20.000 meteor jatuh ke bumi. Bintang dia. Materi bintang lah. Tapi kalau materi meteor mungkin. Kalau buka bintang mungkin lebih. Bintang punya kopi bintang ni. Meteor meninggal ini ada kalau dah. Jadi terus burunya. Nah dia memperhatikan itu setiap hari. Kemudian dia mendapat satu malam. Dia lihat satu malam itu tidak ada jatuh satu meteor pun. Dan bintang tidak ada katanya. Hanya cahaya bintang. Tidak ada. Dan itu tidak melihatnya kata. Malam itu sangat sunyi dan tidak ada, tapi bintang tidak ada, langit cerah dia bilang. Seolah-olah ada cahaya. Sehingga dengan alat yang kumiliki aku bisa melihat cahaya dimanapun yang ada. Memang teduh sekali. Kemudian dia melihat ada potongan cahaya
itu langsung ketembus kalau di bumi cuma di Mekah Al-Mukarramah, di Ka'bah. Cahaya itu tembus ke Ka'bah. Lalu dia mengatakan, apa fenomena alam ini yang terjadi cuma malam ini saja? Dia lihat malam, dia gak tahu malam Lailatul Qadar, gak tahu malam Ramadan, tapi dia melihat itu yang ada. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia pikir ini malam ini pasti malam yang istimewa. Dia ingin cari di kitab-kitab mana yang menjelaskan. Tidak ada satupun kitab yang menjelaskan, referensi ilmiah enggak ada. Orang barat kayak ilmiahnya mana ya di sini. Sehingga dia bingung dengan keadaan, karena tiap malam memang jatuh meteor. Kenapa enggak ada? Dan kenapa sunyi dan kenapa di bumi hanya cahaya kecuali satu di Ka'bah. Itu Mekah. Nah, sehingga dengan Allah Subhanahu wa taala, aku beranikan diri ku tanya kepada kawanku yang muslim. Lalu dia ceritakan, dia buka Al-Quran, itu ada dijelaskan kebetulan kejadiannya di Ramadan 10 terakhir, dibukalah masalah surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa adraka ma Lailatul Qadar, dijelaskan secara spesifik masalah Lailatul Qadar. Dia beriman, dia katakan ini kitab tidak mungkin Muhammad yang buat. Sedangkan dulu tidak ada dibukti secara ilmiah, sekarang saya melihat secara ilmiah. Ini pasti kitab ini dari Tuhan. From the God. Dia berkata gitu. Ini pasti dari Tuhan. Tidak mungkin Muhammad yang buat. Dan saya hari ini bersyahadat. Dia bersyahadat dan masuk Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah dia masuk Islam, kemudian dia ingin menceritakan hal ini pada bumi, sehingga dia dipecat dari peneliti NASA. Karena kenapa? Dikatakan kalau kamu menceritakan hal ini di bumi, akan terjadi kegaduhan antara umat. Mungkin banyak orang-orang Nasrani yang akan menjadi mualaf. Maka ini dirahasiakan. Sehingga dia tidak tahan, dia memilih masuk Islam. Karena dia mengatakan, saya secara ilmiah sudah mendapatinya. Dan aku akan ceritakan kebenarannya. Dia masuk Islam. Kemudian hal ini dia dipecat, dia memilih dipecat dari peneliti NASA. Ini udah bergahilo, dia kuaruri telah. Yang terbukti, dia buktikan secara ilmiah. Nah, kalau kita tadi memang membuktikannya memang karena memang firman Allah dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nama itu kada mampu dapat sekarang itu kada. Ya. Sehingga ada hadis dari riwayat dari Aisyah, hingga Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, ma aqra'u fiha, apa yang aku baca kalau Lailatul Qadar datang dan aku diberi kesempatan pada Lailatul Qadar? Maka Rasulullah mengatakan, iqra'i ya Aisyah, Allahumma innaka afuwun, ya Allah engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau cinta memberi maaf, suka memberi maaf hambamu. Fa'fu anni ya Allah, fa'fu anni ya Karim, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Itu yang disuruh oleh Rasulullah kepada Aisyah. Nah, ini adalah sunnahnya. Nah, kita mau dari dia, dimahami oleh Allah Subhanahu wa taala, itu untuk memberi sugesti bagi kita yo. Maka saja nyo tayo ta istiqamah di masjid, di musalla, mudah-mudahan dapat Lailatul Qadar barakah. Karena kenapa di bulan Ramadan ini itu yang dicari oleh umat. Nah, bukan sekedar puasa, tapi itu yang dicari. Andai kata orang itu tutup usia di malam itu, kemudian Allah rontokkan dosanya, habis dosanya, kada khalal jannah, orang ini masuk surga. Nah, ada pilihan orang ini masuk surga. Nah, cuma siapa yang mendapat Lailatul Qadar? Cuma orang-orang yang punya niat menjaga Lailatul Qadar. Mau tengok hanya ini harum ini lagi ada hanya ini harum ini. Dengar aja dia. Saya kata lah kan dengar. Ada malam mengai. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, ini tetap mau memadai dia masalah ilmu, masalah apa namanya? Ta'lim wa muta'allim ni.
Yang pertama, yanbaghi li talibil ilmi an yakhtara min kulli ilmin ahsanahu wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi fil hal summa yahtaju ilaihi fi ma'al. Bagi orang menuntut ilmu, maka dia harus memilih ilmu yang baik baginya, ilmu yang menjadi kebutuhannya dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Yang pertama yang juga ma yahtaju ilaihi fi amri din fil hal. Jadi tayo yang paling utama ilmunya, walaupun ilmu lain, tapi yang fardu ain, yang wajib bagi kita adalah masalah ilmu agama. Baik yang dibutuhkan sekarang maupun mustaqbal, itu dia akan datang. Wa yuqaddimu ilma tauhid wa ya'rif Allah Ta'ala bidalil. Diutamakan bagi tanya supaya tanya burungo ilmu tauhid, mengenal Allah. Utamakan bidalil, dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis, dengan dalil. Fa inna imanu muqallidi wa in kana sahihan indana lakin yakunu athiman bitarkil istidlal. Walaupun iman seorang muqallid ikut gua tunjuk dia artinya hanya itu dia dalil ji. Jadi gua jangan dia aci yang taklid, orang taklid. Tayo kebanyakan taklid di Indonesia, kebanyakan itu taklid. Tapi bukan tabi, bukan pengikut, apalagi mujtahid sudah tingkat ulama ya, bukan ulama. Tapi tabi ini artinya tayo tadupu, kemudian tadupu dalil ji, tayo mumpung. Tapi yang paling parah adalah taklid. Taklid ji kalau engkau pubur, laginya pubur dari ubit. Sehingga waktu ji hanya itu dah kau pengen terima, ada ji hanya dah pakai, ada dai pengen terima dah bukan. Dan pegah kebenaran hebat ini. Lu lagi orang je jamu lagi orang pun ni. Mana ni? Hal penting disijak ada mata-mata daerah. Mata-mata daerah buka puasa ni put tepu. Daya pegah ini dia kuat. Ni hana betul buka puasa put tepunya tengok ada ni dah. Ya aja bae. Karena dia meyakini hal itu dari dulu diajarkan. Depan rumah kita depannya buka puasa put tepu. Nah, kemudian ini adalah muqallid. Maka disebutkan dalam kitab Ta'lim Muta'allim adalah apabila in kana sahihan indana laki yakuna athima, walaupun itu betul, kita ikutlah betul, tapi berdosa bagi kita. Karena apa? Kita meninggalkan dalil. Tengok hanya dari pun. Berdosa dia. Jadi dia hanya ada burung. Jid kalau menanya yang betul. Betul tak ada. Kau pandai ilmunya. Kemudian ya, wa iyyaka an tastaghil bi hadzal jadal alladhi tahara ba'da al-inqirat al-akbar al-akabir min al-ulama fa innahu yub'idu talib 'an al-fiqh wa yudhi'u al-umra wa yurisu al-wahsya wal-adawah. Kalau kita ini kamu itu menghindari kalau dapat ilmu, bagaimana ulama-ulama terdahulu ya untuk berdebat. Mula galak pakai berdebat dalam ilmu ini. Karena kenapa? Karena kalau kita berdebat maka hilanglah daripada pada talib itu, pada murid itu kebosanan ya. Penuntut ilmu kebosanan, kemudian burung akan benci hanya galak ni. Apabila dia menuntut ilmu fikih kemudian galak berdebat, dihindari itu, jangan berdebat kena ini. Kemudian menghilangkan umur, artinya masa dia menghilangkan umur dia hanya. Kemudian yurasu al-wahsyah, dapat melahirkan keresahan dan pemusuhan wal adawah, kemudian permusuhan. Ini ilmu agama dia je untuk diamalkan, biar dia mula. Apakah orang yang gaji je ada berdebat dia dah duduk dah.
kok begitu. Jadi kalau udah dapat kita mengajarkan kemudian diamalkan apa yang sudah kita tahu, bukan untuk berdebat. Sehingga dalam kitab ini jelaskan fa'amal ikhtiyarul ustaz. Tayang pun mupu muruno yang ini yo kali ini mungkin agak berbeda ngota kitab. Oh memang punya pegah kadang-kadang hanya ketemu aja mana. Ya kira baca ini. Amal ikhtiyarul ustaz fayanbaghi an yaqtadul a'lam wal awra' wal asan. Jadi tidur orang itu kalau mencari ustaz dia harus memilih. Kita yang untuk ilmu tapi pilih. Toh orangnya yang pertama orang yang wara. Kemudian orangnya orang yang alim. Orang yang alim kemudian wara, kemudian orang yang paling tua. Kaduanya. Jadi baik yang muda. Kama ikhtara Abu Hanifah hina idzin Hammad bin Abi Sulaiman. Sebagaimana Imam Abu Hanifah memilih siapa beliau, guru beliau yaitu Hammad bin Abi Sulaiman. Kenapa sebagai gurunya? Setelah ba'da ta'ammuli wa tafkir, sesudah dia menimbang-nimbang dan merenungkan. Wa qala Abu Hanifah rahimahullah taala wajadtu syaikhan uquran haliman. Aku mendapati syekh, seorang guru yang orang yang sangat tua, yang berbudi luhur, wasaburan, sangat penyayang, artinya sangat sabar. Wa qala thabattu inda, maka teguhlah aku kepada Hammad bin Abi Sulaiman, ya, kemudian tumbuh dan berkembang. Jadi gurunya kau berkembang karena Abu Hanifah berkembang karena memilih gurunya. Guru pun dalam kitabnya jelasnya guru harus pilih yang alim, kemudian orang yang wara, kemudian orangnya juga yang tua. Menreo kekait ngonya ndak ka mau jadi fakultas orang kedua. Kedua. Ngodayo mungkin jam boleh dia ya. Nyo adalah untuk meneguhkan hati akhlak orang. Kenapa orang percaya dengan doa orang yang kedua berpegang haba kasantu. Olehnya berpegang haba hati. Kau mengakai ni, budakah ni berdua. Kau ni orang dua beragam beragam dia orang dua. Tadi dua, be tanah langkah. Tajak ubi tajak tadu ubi. Ubi nak burung orang mana? Tajak ubi langkah. Nabi bila dapat gubernur hati. Jadi dia mau maka you pilih Ibu Abu Hanifah sebagaimana beliau memilih guru beliau. Kalau dia fikir banyak guru lu yang cocok nyo, maka lu gubernurlah mau lagi. Dan seorang guru yang baik adalah sesudah dia mengajarkan dia mendoakan kepada muridnya, ya Allah, saya sedang mengajari muridku ini, ya Allah, berilah barakah ilmu. Kemudian ilmu ini beri barakah menjadi amal soleh aku dan muridku. Dan berikan kalau benar hati apa maji kau tengok ini orang lain kau tengok kita tengok betul ni apa maji dalam murid tengok apa maji hanjut je tak perlu kan keluar je mah kan jangan doa lah ya Allah dahulu dan punya ya Allah ni buka hati beliau. Kadang dengan itu Allah buka, kan nanti pada dia. Dia orang keluar aku mengairah jadi murid lain mana. Itu yang tidak ada. Makanya bila kita berdoa. Dan hanya kita belum bergabung jam boleh hanali. Kajian ni majina rumah ya berdoa pula lagi murid ya Allah, ni murid tu sangat sungguh ya Allah, ni petunjuk ya Allah. Jarilah, jarilah. Pula dah pegah dengan dimika orang Nabi ni kan. Ya. Kemudian dilarang kita juga untuk mencaci maki. Ini penting, mencaci maki murid walaupun dia murid itu karena doa guru. Enggak boleh dicaci maki, maka menjadi murid itu nanti seperti itu bahagian kata-kata kita. Jadi ngona anak tengok banyak ngomong begih pun dengan kata yang baik. Hang ini bomanya yang kita kan na murid bangai dah goka.
Boleh yang gembira dia. Ada yang bukan hari dia belajar. InsyaAllah Allah akan memberi yang terbaik bagimu dan bagi saya. Nah, InsyaAllah ujian. Jadi dia ada berdoa kepada Allah. Nyanyi lagi nya. Nyanyi. Bingung tu tengok umpamanya. Saya pernah baca entah betul atau tidak. Kayak Imam Haramain itu ketua imam sekarang Imam Sudais ya. Abdurrahman As-Sudais. Itu ibunya apa berdoa? Betul tak Imam Sudais dia ubi? Ke lima Imam Sudais gata ni batu dah. Jadi kena apa? Gata bujut ke tengok ke Imam Masjidil Haram. Nya ke berdoa lima Imam Sudais, ke cerita Imam Sudais. Mak saya maki saya dulu, bukan batu dah gata bujut Imam Masjidil Haram dia. Jadi itu sekarang Imam Sudais Imam Masjidil Haram, ketua imam lagi. Dan kata-kata ibunya marah itu dia mendoakan dia. Nah, dia kan dia kalau dulu kayak ni mau pun batal dia. Ada mamanya, dia bilang lagi itu dia ni. Keadaannya. Jadi memang jauh ya. Kemudian waqala sami'tu hakiman min hukama'i Samarqand qala inna wahidan min talabil ilmi min talabatil ilmi syawarani fi talabil ilmi. Aku mendengar salah satu hakim dari hakim-hakim yang ada di Samarkand. Beliau berkata dia bermusyawarah untuk menuntut ilmunya musyawarah. Jadi tanya untuk menuntut ilmu itu bermusyawarah. Nyo umpamanya na ayah na mak na nek ge ni. Nyo tak dah nyo ni tua do kalau kata kantuk masa untuk minta ilmu nyo kan cabut perguruan tinggi. Pu ilmu yang kata gala. Pu ilmu tak musyawarah. Karena itu penting agama. Maka dalam agama guru musyawarah ilmu tu. Jadi ada yang kata apa gala? Tamu ni berkutah tu bukan tu gala aku. Yang penting kata dia. Kau mana? Jadi tak musyawarah kan. Buat tahu je. Ini don mana nyo muka sekian tayo tak mau majlis tak mau fakultas perguruan tinggi atau pelajar budaya apa majlis. Kemudian tu yang galak. Ini ulun daya galak majlis pendidikan bahasa atau ulun galak elektronik atau ada yang galak ilmu tak musyawarah. Udurnya memang kemampuan di bidang. Nah, dah kena dah kira ni tuah tengok muka dia ilmu Allah. Nya baik dua-dua ke Allah. Baik dua-dua ke Allah. Ilmunya guna manfaat umat. Dah berah. Kaji kadang-kadang baru tak tetapkan nyo ka ya. Nyo mak ka nyo ya. Nyo kalau nyo anu tayo tak tersetujui dipilih ilmunya jurusan ke nak ijab kabul menang you lah ya. Mo tayo pani kau ada ni. Cara no yang juara apaan kan ada punya ada ni. Anak harus dibimbing, tak bisa dia tak dibimbing. Harus dibimbing anak dia. Nak mungkin tak mau caca anak pu yang waktu kagak ada di pu yang galak aja aja. Nah hak bagi urunci betul. Saya yang biayai. Nah hak urunci. Saya yang bimbing dia. Menurut dia hana puah ilmunya kemudian menurut jiji pihana mampu baik nak pasal. Jihana mampu ilmu pihana apa? Tempat pihana yang layak mengajar hana yang dosen di bidangnya apa lagi? Ada hana di pasal. Yang contoh-contoh membutuhkannya dalam ilmu formal. Kemudian وهكذا ينبغي أن يشاور في كل أمر فإن الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بمشاورة في أمور ولم يكن أحد أفطن منه ومع ذلك أمر بالمشاورة وكان يشاوره وأصحابه في جميع أمور حتى حوائج البيت. Rasulullah kata itu ke Rasulullah kok hanya lebih cara daripada Rasulullah karena Rasulullah yang mengajarinya langsung Jibril. Hana. Tapi Allah menyuruh kepada Rasulullah untuk bermusyawarah. Maka Rasulullah setiap kali memutuskan pada walaupun dia Rasulullah sudah beri ketahuan, tetapi Rasulullah bermusyawarah. Untuk apa? Karena tahu Rasulullah mengajar umatnya di akhir esok itu memang harus bermusyawarah. Jadi
lam yakun, tidak adalah orang yang lebih pintar pada Rasulullah, tapi Rasulullah disuruh musyawarah. Bahkan masalah urusan kebutuhan rumah tangga pun Rasulullah bermusyawarah. Ya, nyo mudah mana? Nyo tahu buka puasa. Lintu sebenarnya kau tahu, hai mak, pu hawa ada buka puasa itu dulu. Kau pernah ada musyawarah? Ikut lima, hai lu buat dah bermuaji, pu dekat. Muru, ada wah, maunya ada pamit ada lu buat bermuaji. Wih, dia mun tembaga, tembaga, pegaga, pegaga. Karena orang ada pegaga ya. Kalau gak ada asyik orang juga, cuma keli pegaga. Kita ada yang, jadi dia ada kata yang mbak isteri dia opu yang galak wajib puasa. Ada orang hanya berdoa, galak roh, dia balik dia pu idbe. Aku idbe dia orang ini hanya je orang tayang tu je. Nama ngati, ngabah apa? Ya udah nasi dia balik lagi dia. Dia bermusyawarah. Kadang-kadang puasa muka ada terlepas, tayang mbak bini. Hai ku dah belum dia, ku dah belum ku. Oji dah belum ku. Kemudian dah belum ku pui kena boh timon dah belum boh timon. Wajib ada buka ada puasa urang inong tayang lega, anu lega, tayang lega. Tapi muhana ada musyawarah, tak boleh galak do. Lu buat ada kalau pergi, ada tajak tahu sebelum pergi, tahu apa kamu belum pergi, belum telah makanan ni. Kenapa tidak mendasarkan musyawarah? Maka Rasulullah SAW sampai urusan rumah tangga Rasulullah musyawarah. Qala Ali karamallahu wajhahu ma halaka mru'un an musyawarah. Kata Imam Ali, tidak akan hancur seorang ya selama dia mendasarkan atas musyawarah. Tayo pemimpin organisasi, umpama bawa pesantren, umpama fakultas, perguruan tinggi, tayo pimpin umpama. Kata Imam Ali, tidak, selama orang itu bermusyawarah kita tidak akan hancur. Qila rajulun wa nisfur rajul wala syai'a. Jadi bukan jenis manusianya nalhe macam. Yang pertama rajulun, lelaki yang sempurna. Yang kedua nisfur rajul, orang yang ketengah sempurna. Yang kedua orang hanya sempurna sama sekali. Jadi hanya la syai'a, hanya dianggap. Mana orang itu? Yang pertama orang rajul, man lahu ra'yun saibun yusyawiru. Orangnya na ide yang belian. Betul ide yang get musyawiruhu, kata Imam Ali, dia musyawarah idenya. Ini orang yang sempurna, yang paling bagus. Ini pemimpin ya, tak nak pemimpin baik pemimpin rumah tangga maupun pemimpin benda. Musyawiruhu. Kemudian kata Imam Ali, mana rajulun yang setengah? Kemudian nisfur rajul mana man lahu ra'yun saibun walakin la yusyawiru. Idenya bagus, belian idenya. Tapi la yusyawiru, tidak dia bawa ke musyawarah. Nyan kon orang sempurna, kon lelaki yang sempurna, si kon pemimpin sejati dah. Betul ide ni, tapi dia hanya bawa ke musyawarah. Ya, kemudian yang kedua, yang ketiga apa namanya? Yang kedua la au yushawir walakin la ra'ya lahu wala la syai'a man la ra'ya lahu wala yushawiruhu. Kahana ide musyawarah anda tim hanya orang paling anjing ada ji dia ada dayo hai ni. Jadi itu yang ketiga. Jadi kalau orang yang sempurna itu lelaki yang sempurna, pemimpin yang sempurna, yaitu yang pertama dia ada ide yang baik, dia musyawarahkan. Yang kedua adalah dia punya ide yang baik tapi dia tidak bermusyawarah. Yang kedua yang lebih parah adalah ide dan musyawarah bihan. Jadi yang kehama juga orang lagi yang dah duduk dalam punya tadi kumpul. Terjadi. Apa naik itu musyawarah. Cuma carilah tu mentron dapat dan daduknya yang harus dah faham.
Nah, kemudian qala Ja'far As-Sadiq li Sufyan Ats-Tsauri, kepada Sufyan Ats-Tsauri, syawir fi amri ma'al ladzi yakhshawna Allah taala. Musyawarahkah kamu dengan urusan agama kepada orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi baik sampai masalah agama musyawarah oleh kepi. Mau uru-uru yang nak puji nak pun nak pokok ni pegah juga ya. Yang kain nyo dah tengok. Nya ramai di tempat tengok ramai lagi ya. Tinggal tengok meloli bawa dompet. Tapi hana-hana debu. Dengan masalah agama, kata Ja'far As-Sadiq di Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan bermusyawarahlah dengan orang yang paling takut kepada Allah. Pasti dia hana betul hai berat. Hana lupa lu. Ini adalah kemudian lanjut bacut kamu ngomong kati hon banyak dah kati kini hendak orang nyo kamu gitu. Ada yang bertanya? Kalau ada yang bertanya kita cukupkan. Ada yang bertanya? Enggak. Mana kata TAI dah tu orang lain. TAI ni waktu. Enggak ada Enggak ada ibu-ibu. Apa enggak ada? Ya mudah-mudahan enggak ada ya. Enggak ada kita cukupkan. Gimana? Ini kan wujud ikhtilaf ya. Kalau tamat Muhammadiyah ada pendapat mengatakan kullu ardun masjid Allah. Setiap bumi menjadi tempat masjid. Ya. Tetapi kan ulama juga mengkhususkan satu tempat yang di situ kontinu jamaahnya dan tidak kurang dari 40. Maka jika disaksikan itu menjadi masjid tempat bersujud. Nah, dan ini pendapat yang kuat. Nah, kalau dengan menasah, kalau umpamanya dia tidak jamaah seperti itu, maka dia bisa kadang umpamanya tidak ada pakai musyawarah, dia ada pakai berpula ilam umpamanya, maka dia salat sunat mutlak. Salat tidak terkait dengan waktu, tidak terkait dengan yang lainnya. Salat sunat mutlak. Atau solat duha dan sebagainya. Ya, dengan tahiyatul masjid boleh kita inikan karena ini tempat bersujud, silahkan saja. Ada pendapat yang inikan karena memang tempat bersujud dan beribadah. Kalau memang kita mendapat pendapat memangnya itu dibuka masjid yang khusus di masjid, maka kita tak gunakan ini buat di masjid saja, ada tahiyatul masjid. Itu Bu ya. Jadi mata dari bapa ibu memangnya ini menganggap ini memang menurut lo sah dan ramai orang bersujud di sini dan jamaahnya selalu ada di sini, kemudian hidup jamaahnya dan saya membuat tahiyatul masjid. Ada makanya ulama ini kan cara-cara masjid dan cara hilau hanya mandung tempat jibudau jamaah, jibudau Jumat kan, cara-cara mana ini kira? Ini banyak lagi pendapatnya. Kalau saya masalah fikih memang ustaz fikih ya. Kalau umpamanya lebih daripada 3 sudah dianggap itu jamaah, lebih daripada 2 sudah dianggap jamaah dan boleh di situ kan. Kalau orang lebih daripada 3 bukan tidak dianggap jamaah. Sebab dalam Islam tanya yang dianggap jamaah 2 sudah dianggap jamaah kan. 2 saja sudah bisa jamaah. 1 orang imam kemudian ada di belakang sudah dianggap itu jamaah. Ini kan syarat belum pegah adalah syarat dalam mazhab Imam Syafi'i adalah untuk salat Jumat, sahnya Jumat 40 orang laki-laki yang sudah baligh, yang sudah ada wajib hukum Jumat bagi dia 40 orang. Mana ya? Jadi bisa salat sunat mutlak kalau ibu kurang yakin wajib haji ya.
salat sunat mutlak, salat duha, salat-salat yang lain. Tapi untuk memuliakan, kalau di masjid kan tahiyatul masjid kan dia memuliakan masjid, tempat ibadah. Jangan kamu duduk, kata Rasulullah, jangan kamu duduk sebelum kamu salat 2 rakaat. Demikian ya. Pak. Ya, segala sesuatu yang namanya masjid, Rasulullah mengatakan apa namanya, walaupun kita buka musyawarah atau apa ni, pesta, yang kemudian dalam masjid bukan hanya orang buka pesta. Ini enggak masalah. Salat ni 2 rakaat. Memang salat itu memang namanya salat kalau kita masuk masjid. Jangan duduk dulu sebelum kita salat 2 rakaat. Karena Rasulullah dalam mimbar itu, dia luar lagi khutbah Rasulullah. Kemudian masuk sahabat, mau duduk, suruh bangun Rasulullah. Setelah 2 rakaat. Salat dulu 2 rakaat. So, kalat tahiyatul masjid, ihtiraman li masjid. Tapi, ayo menikah mau pada yang pakai wajah ya salat juga 2 rakaat. Untuk memuliakan masjid. Nah, habis itu apa melakukan urusan-urusan yang lain. Ada buku yang sunnah, ada buku, dia nggak ada buku, ada buku je. Mana Nabi gayu karena barang sunnah, lagi ada yang buat lagi. Sunnahnya kita mengakhirkan sahur. Sunnah. Puasa punya sahur aja, pukul 12. Dan dalam agama 12. Mau kamu lewat daripada tengah malam, yang punya tahu. Ngopo di belah kau tahu lah mah, ngopo di belah pula. Nah aku jadi kau anggap tahu je. Anda tahu lah dah. Tengah malam. Nah kemudian sudah dua orang apa yang sunnahnya, yang Nabi berbuat tapi apa? Mendekati imsak. Mendekati imsak. Ini umpamanya tengok temayang tubuh puasa 6, ni bang tak tahu. Ini sunnahnya. Makan sunnahnya mu hikmahnya. Lu dah baju tahu, tahu lu ketika ego baca aku. Kemudian dia ajak temayang, tapi ngomong tu dapat jumpa wadah, trek pandang. Dengar ayo urung ke dalam tro dengar payah jaga. Nya naik haji. Payah jaga. Yang satu. Kemudian juga saya sunnahnya urung kada ikuti sunnah. Sunnah itu berbuka itu dengan 2 kurma. Dengan 2 kurma yang manis, kemudian langsung mendirikan salat. Yubtil, membatalkan puasa, nuktil. Kita batalkan, ada 2 cara dia. Ini penting juga saya sampaikan. Tanya tak buka puasa, takdirlah bismillahirrahmanirrahim, baru dah baca makanan. Baru dah ke doa buka puasa. Itu cara pertama. Ada cara yang kedua, baca doa yang ada maharanya, itu cara yang kedua. Tapi cara yang dilakukan Nabi adalah membatalkan puasa dulu baru kita berdoa. Dan doa yang paling mustajabah kapan? Wadenu buka puasa. Wadenu bukanya mustajabah. Mereka kalau di kampung-kampung mau menetap kalau ni kan yang foto buat. Oh, nanti tarik ni tarik kan. Ya, hanya yang doa dia. Padahal Nabi bukan di situlah dakwah paling mustajabah. Doa yang paling sangat dikabulkan. Kamu doa. Karena dia berjumpa kebahagiaan orang yang puasa adalah dikala dia mau berbuka. Dia berdoa kepada Allah, dia nikmati rahmat Allah. Dan jika dia sagor pada berjumpa dengan Allah nanti dia dalam keadaan itulah kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Mungkin ini yang menang-menang pada penyali mungkin Nabi yang akan jadi istirahat kepada potu. Ya. Mudah-mudahan diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.